Sial tadi kan. Contohnya kayak gini nih, misalkan kita salah arah gitu ya dalam Google Map gitu kan. Dia ngomong, kamu salah arah. Emang gua pikirin gitu, jawab gitu. Dia nggak tahu tuh emang gua pikirin, terus saya dijawab kamu salah arah gitu kan. Tapi kan nyatanya nggak kayak gitu. Padahal ya problemnya kadang-kadang ketika kita nggak butuh artifisial baru kita ngerasa sebagai manusia. Enggak, baru kita bilang Google itu yang salah arah. Karena dia nggak bisa baca bahwa jalan itu ada orang meninggal di portal. Enggak, Google bilang gimana dia? Google nggak bisa baca kesedihan manusia tuh di portal. Nggak bisa lewat. Bahasa kesedihan manusia nggak mampu. Jadi kenapa orang Indonesia itu kok pada sakit gara-gara pada berlebih? MH Ainun Najib pernah ngomong gini, negeri kita lah negeri penampung, gitu, penampung semuanya, informasi apa, ditampung semua di sini, diolah menjadi sesuatu yang baru, dan itu akan menguasai dunia dengan sesuatu baru itu. Ya tampungannya kan banyak juga tuh, tampungan yang namanya tampungan kebaikan dan hal-hal yang menyesatkan juga gitu, tapi ditampung tuh, diolah, banyak tuh. Makanya disebut peradaban Indonesia gitu kan, itu dari macam-macam kultur tuh. Kalau Ridwan Saidi ngomong apa tuh, dari apa namanya bangsa-bangsa Armenia gitu, bahasa-bahasanya Armenia yang lama lah, ya kan. Tapi intinya apa? Dengan pola-pola tadi ditampung tuh, semua itu ditampung tuh, ya kan. Sampai sakit-sakitnya ditampung gitu. Itu hanya menjelaskan dikit doang. Intinya nggak ada, udah. Nggak, udah itu ya, itu aja. Itu artinya kan nampung itu bikin itu kayak nampung gula jadi obesitas gitu kan. Gitu. Karena nggak dicerna kan, nampung-nampung doang. Karena lu nggak bergerak. Iya, sama aja kayak demokrasi kita juga begitu, nampung semua sehingga membengkak. Nah, Jadi demokrasi sekedar membengkak, bukan bertumbuh tuh. Maksudnya bertumbuh, kalau bertumbuh diolah tuh, nampung segala ini. Ya karena itu oposisi pun ditampung sama Jokowi di situ kan. Terus jadi ini pasukan cadangan. Iya, jadi bikin pasukan cadangan. iya namanya tuh lemak cadangan yang nggak diolah itu. Mah jadilah obesitas, sama rumah sakit jadi penuh lagi itu. Aduh, bisnis dasar. Emang susah juga. Tenda rezim Masalah terlalu besar. Ya banyak yang ditampung di situ. Iya. Lagi ngomongin politik lah. Ya memang, padahal tenda bocor. Kalau tenda biru enak. Kita undang Teh Desi. Tete mana tuh orangnya, kabarnya. Kepentingannya. Terus ini apa namanya, ya namanya perdagangan seperti itu. Ada, kita kan masalah perdagangan itu, trading dari zaman kuno sampai sekarang, ya kan? Trading apa? Iya kan, trading aja tuh urusannya. Bitcoin. Ya ada yang kayak gini juga urusannya kan. Kembali lagi. Jadi gimana nih Bung? Kedepannya nih dunia nih gimana nih dengan kondisi kayak gini nih? Dunia ke depan. Kan dulu orang berpikir dunia ke depan itu dunianya human. Dunia manusia. Ya, dunia manusia kan itu. Dihuni oleh manusia. Iya, rasionalitas manusia, perkembangan peradaban. Hegel menganggap bahwa yang disebut manusia itu orang Jerman. Karena nanti seluruh politik berhenti pada sistem politik Jerman itu. Iya. Dan seluruh perkembangan rohani manusia akan berujung pada agama Kristen. Kan itu pikiran Hegel begitu tuh. Dan ada seluruh ilmu pengetahuan akan berhenti pada Hegelianism. Karena roh absolutnya dalam dialektika itu udah selesai di dalam filsafat Hegel sendiri itu. Nah sekarang kita mau uji itu apa betul begitu tuh. Artificial intelligence, kemampuan dia untuk mengkomputasi bisa melampaui kecepatan otak kita tuh. Memang secara teoritis ya otak kita lebih mampu berimajinasi ya, tapi kalau kekurangan oksigen otak kita tetap artificial intelligence bisa lampaui. Kalau kekurangan kalium di jantung kita karena kurang makan pisang, maka suplai darah ke otak itu terganggu tuh. Jadi secara teoritis otak robot itu bisa tumbuh secara eksponensial, lebih kuat secara eksponensial dibandingin otak manusia tuh. Nah karena itu pertanyaannya bukan lagi membandingkan kalau abad 18, 19, bagaimana membandingkan antara human dan animal gitu. Sekarang orang di abad sekarang bagaimana membandingkan antara human dan digital, artificial intelligence. Jadi berubah paradigmnya. Ini yang nggak pernah dipikirkan oleh Hegel, karena Hegel tidak pernah membayangkan akan ada satu jenis algoritma yang bisa memanipulasi processing informasi itu.
Nah, orang anggap ya algoritma penting, tetapi sekarang algoritma dikendalikan oleh kepentingan big data, kepentingan DNA. Jadi algoritma akhirnya mengabdi pada singularitas. Nggak ada lagi perspektif yang imajinatif pada algoritma tuh. Oke, sekali lagi ini gue terangin pada lu ya, bukan gue terangin pada Cebong ya. Kalau Cebong nanti dipusing-pusing ke apa lagi itu singularitas segala macam gitu. Singularitas tuh apa? Gitulah. Gimana pula? Jadi ya kedepannya kan seperti itu, ada dominasi artifisial tadi kan. Contohnya kayak gini nih, misalkan kita salah arah gitu ya dalam Google Map gitu kan, dia ngomong kamu salah arah. Emang gue pikirin gitu, jawab gitu. Dia nggak tahu tuh emang gue pikirin, terus aja dijawab kamu salah arah gitu kan. Tapi kan nyatanya nggak ada kayak gitu. Padahal ya problemnya kadang-kadang ketika kita nggak butuh artifisial, baru kita ngerasa sebagai manusia. Enggak, Problem itu. baru kita bilang Google itu yang salah arah. Karena dia nggak bisa baca bahwa jalan itu ada orang meninggal di portal. Enggak, Google bilang gimana dia? Google nggak bisa baca kesedihan manusia tuh di portal. Nggak bisa lewat. Itu bahasa kesedihan manusia nggak mampu mereka. Iyalah, kalau lu kan Lebih memang itu. mampu membaca kesedihan manusia karena lu dari dulu sedih melulu tuh kan. Karena gue kan agak-agak menganut. Makanya dia dukun. Gue sukanya dengan Kierkegaard zaman dulu gitu. Agak Kierkegaard tuh sedih banget tuh, lompatan mulu gitu, sampai sekarang kita masih lompat juga. Lompatnya kemana? Lompat ke alam baka. Dulu gue rencana bikin di kampus, mahasiswa cinta alam Apa ya? baka, singkat Malaba. Pecinta alam Nggak apa? ada peminatnya. Malah Apa pecinta alam bakar? Nggak ada peminat. Ada beberapa orang kesannya malah dukun tuh, suka ngeramal. Ada jurusan sastra gitu kan, tapi nggak enak ngomongnya. Kegiatannya. Di alam baka menarik loh. Itu kan sebuah jawaban gitu kan. Kita lagi mencari jawaban itu, orang-orang ada dalam jaraknya dekat sekali gitu. Nah, tapi lu mesti, karena itu lu salah lu mesti bilang Malaba mahasiswa pinta lembaka lewat jalan tol. Itu baru mau tuh. Kalau lewat Siratul Mustaqim ya nggak mau lah. Alam baka ini Susah. plural lah jatuhnya. Jadi itu menarik gitu karena cinta alam eksploitasi gunung. Hancur lu. Ya nggak? Apalagi tuh udah eksploitasi, bahasanya kan mendaki, menuju puncak, penguasaan gitu. Bukannya nikmatin. Nah, alam baka tuh di atas itu gitu. Iya, kegiatannya apa tuh? Banyak gitu, pemetaan kuburan kali. Jadi lu jalan ke semua kuburan yang ada mitosnya, terus lu tag di Google Map tuh kan. Gue bisa baca nggak? Bisa. Kuburan yang ada mitos. Itu laku itu laku. Algoritma tuh. Selalu laku, namanya penjarahan orang-orang yang lumayan gitu ya, walaupun nggak jelas juga asal usulnya. Tapi laku, bagaimanapun. Di Eropa pun masih laku, sampai kapan? Apanya? Ya. Apa? Ziarah. Iyalah. Pilgrim. Novel ziarah. Siapa? Iwan Simatupang. Kenapa dalam ziarah itu? Ada kebersamaan. Bukan. Dia laku karena ada agen, ada agen. Iya, ada kapitalisme siara. Iya. Itu Jadi Malaba itu gagal pada dasarnya. Nggak ada peminatnya. bukan gagal, tertunda Mahasiswa aja. pecinta alam baka. Sekarang kita bikin dong alumni pecinta alam baka gitu kan. Nggak ada tuh. Alam Barca. Pecinta alam, kan pencinta alam. Pecinta alam bisa alam baka boleh nggak tuh? Ada Mapala UI, ya kan? Sogi, siapa lagi tuh? Ya itulah gue lupa tuh, banyak banget. Dulu hafal bener. Tapi Bang Rocky udah bosen deh ngomongin soal kasus tanahnya nih. Capek ya Bang ya? Tanah gue udah nggak tahu tuh udah jadi ide aja kan tanah itu. Jadi, Dari yang fisik jadi ide tuh. Saya nggak tahu mau dibikin apa tuh. Yang jelas kalau ketemu Rocky nih, sorry, upgrade terus. IQ kita nggak upgrade terus. Berpikir yang enggak. Naik terus tuh tingkatan. Gue kayak nonton film Lucy. Kan ini kalau berpikir yang enggak itu tak berpikir. Itu beda dengan enggak berpikir. Yang enggak berpikir di sana tuh depan Monas. ya punya ijazah. Ijazah udah kita pernah kuliah. Ini belum selesai. Kedepannya dunia itu, tadi kan jawabannya seperti itu. Lalu Indonesia sebagai daerah marginal. Kalau orang-orang lama bilang, wah ini pusat Iya. dunia segala macam. Tapi kenyataannya apa? Perang Dunia I nggak ikut, Perang Dunia II nggak ikut.
tahu-tahu jadi Romusa, jadi Rodi segala macam. Faktanya kita adalah remah-remah. Ya sama juga nih, ntar iya juga ke depan perang Cina Selatan kita nggak ikut, kita jadi korban doang. Gitu ya, Karena nggak oke, diajak ikut faktanya Amerika, Iya. Australia, AUKUS itu kan nggak AUKUS. diikutin. Itulah. Nggak ikut ya, udah bikin Gagal. nuklir. Tapi bikin pasukan cadangan, Bang. Yo iya, itu kan ada APBN-nya. Nah, kalau gua ujung-ujungnya APBN. Australia sudah diperbolehkan bikin nuklir, ya kan sudah. Indonesia harus ikut juga. Ada Ya, bargaining position bukan di situ. Australia, enggak, Australia enggak, bukan Australia yang bikin nuklir. Nuklirnya kan disuplai oleh Amerika. Karena itu Prancis marah. Ngomel. Dia bikin janji Australia mau beli mesin dieselnya Prancis. Amerika menganggap itu lamban banget kalau pakai mesin diesel buat Cina Selatan. Iya. Kalau pakai nuklir kan sebentar, wah gitu-gitulah. Indonesia harusnya bikin juga bakso nuklir. Solusi juga tuh. Nanti yang menggerakkan nuklir tersebut, saking kecanduan bakso nuklir, lupa bagaimana teknisnya tuh. Udah lupa. Namanya mereka. Itulah ada ya lu mesti bikin ikatan mahasiswa pencinta bakso. IMASO. Kayak waduh tuh. Banyak endorse di situ. Banyak itu. Sponsor. Rocky zaman dulu dia penggemar bakso tenis Senayan gitu kan. Bakso Bakso tenis Senayan. Ya, semua orang dulu ke situ, Biasa aja. STLR 77. Bukan masalah biasanya, ada sebuah gaya hidup di situ gitu. Iya, itu karena lu pengen ketemu misalnya Siapa? Astro SMA Info. pengen ketemu anak-anak Mahakam situ. Anak-anak Senayan ya. Melawai, Melawai, ya. anak SMA 6. Itu. Dulu ngetop betul ya. Zaman Rano Karno. Sekarang buat Instagram soalnya. Gue yakin berubah kok. Maksudnya gimana tuh? Berubah gimana? Kan dulu sore-sore kan di Melawai itu kan ada apa namanya Lenggang Melawai itu. Denny Malik. Iya di Malik itu belakangan dibikin DJS. itu, tapi dari awal itu tempat mejeng anak-anak Kebayoran di situ. Kalau anak Menteng di Cokroaminoto Jalan Jawa nongkrong. Gua seumur-umur 3 tahun sekolah di daerah situ. Gua nggak sebutin SMA-nya gitu kan. Bahaya kalau nyebutin. Jangan. Gua itu SMA negeri di sekitar situ. 3 tahun sekolah nggak pernah Blok M, saking takutnya. Ya karena ada nguasain tuh lawan dari sekolah itu, dan itu mereka bersatu untuk melawan sekolah gua. Gila. Jadi aduh, beruntung sekali tuh yang pinggiran-pinggiran sana aman, dia bisa jalan-jalan Blok M. Gua nggak bisa. Gila bener. Itu fenomena paling gawat tuh. 90-an itu sistem tawuran antar sekolah itu gila main bener. di situ. 80-an lain lagi 90-an mah udah jadi tuh Blok M udah jadi. bagus dulu mah. Blok M tahun 90-an Preman. nggak Nggak, ada jalan-jalan sore. 80-an tawurannya nggak terlalu masif saat itu. Udah nggak ada tawuran lah segitu kan. 90 tawurannya gila-gila. Masih ada yang Itu masif, paling masif. Gue ngerasain 90-an. Gue aja nggak berani ke Blok M. 3 tahun kuliah di Blok M nggak berani gue. Iya kan, bukan main situ. Gue pribadi masih ada kurangnya di tempat nih. Apa tuh? Yaitu